Bismillah, kita awali nggih untuk tema kita tentang identitas diri. Ada satu quote yang menurut saya menarik tentang memahami diri ini dari Goethe. Ini saya ambil satu saja untuk mungkin merefresh pemahaman kita betapa pentingnya aspek memahami diri. Jadi kata Goethe, one must be something in order to do something. Seseorang harus menjadi sesuatu agar bisa melakukan sesuatu. Nah, ini kan kalau dimaknai secara luas itu ya kita ini harus sesuatu dulu sebelum bisa melakukan sesuatu. Sesuatu dulu itu kan pertama-tama kita harus paham, kita harus kenal kita itu apa, kita itu siapa. Jadi kita bisa menunjuk satu barang, misalnya bantal. Itu kan karena kita tahu itu bantal. Kita tahu itu kursi, kita tahu ini laptop, kita tahu itu HP. Itu kan karena kita paham tentang kesesuatuan itu. Nah, maka kita juga begitu. Kita juga harus kenal kesesuatuan kita. Kalau manusia mungkin bukan sesuatu, kesiapaan kita. Tujuannya apa kalau kalimatnya Goethe tadi? Agar kita bisa to do something, bisa melakukan sesuatu. Ya kayak tadi misalnya saya contohkan, saya tahu kok kalau ini bantal. Ketika saya tahu bantal kan, terus saya ngerti benar bagaimana barang ini saya manfaatkan. Mungkin untuk alas tidur atau alas duduk, untuk bersandar. Karena aku paham gunanya barang ini. Aku paham karena aku ngerti identitasnya, ngerti statusnya. Nah, itu namanya be something, kita tahu kesesuatuannya. Nah, kita juga begitu. Kita harus kenal diri kita, siapa kita, apa kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus bertindak, berpikir, berperilaku. Inilah sebenarnya quotes ini menegaskan pentingnya kita tahu diri kita, pentingnya kita paham identitas kita. Misalnya sering saya ilustrasikan ya di banyak kajian. Kita mengidentifikasi diri kita sebagai seorang mahasiswa misalnya. Loh, begitu kita paham tentang kemahasiswaan kita, kemudian kan mudah bagi kita selanjutnya untuk apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan. Karena aku ini mahasiswa. Oh, aku ini seorang kakak. Kalau di rumah ada adik-adik. Nah, ini kan kita nanti jelas apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan di rumah. Dengan mengidentifikasi statusku sebagai kakak. Apa yang harus aku lakukan di hadapan ayah ibu, apa yang harus aku lakukan di hadapan adik-adikku, apa yang harus aku lakukan di lingkungan sekitarku, dan lain sebagainya. Itu ketika aku sudah tahu posisiku. Ketika aku sadar siapa aku. Maka one must be something in order to do something. Orang harus kenal dirinya, baru dia jelas apa yang harus dia lakukan. Hari ini banyak orang yang kesulitan mengidentifikasi dirinya, memahami posisi dan porsi hidupnya. Akhirnya dia sulit mengenali dirinya. Yang bisa dilakukan hanya ikut arus ke utara, ke selatan, yang lain ke utara, ikut ke utara, yang lain ke selatan, ikut ke selatan. Tidak punya pendirian, tidak punya patokan, aku ini siapa, maka yang harus aku lakukan apa. Sehingga kadang-kadang, ini nyuwun sewu, kadang-kadang ada orang itu yang makomnya masih murid, tapi gayanya kayak guru. Makomnya masih awam, tapi gayanya kayak orang alim. Itu atau sebaliknya, harusnya dia orang pinter, orang alim, tapi kok gayanya kayak orang tidak tahu apa-apa, tidak peduli kiri kanan, dan lain sebagainya. Padahal dia harusnya yang memberi petunjuk pada umatnya, dan lain sebagainya. Ini menurut saya pentingnya orang sadar dan paham dirinya.
Dengan kita kenali diri kita pahami identitas kita, di sanalah jelas bagi kita selanjutnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Mana yang wajib jadi tanggung jawab kita dan mana yang ini tidak seharusnya saya lakukan. Nah, oke, kalau teman-teman nanti bekerja di perusahaan, di lembaga, di organisasi apapun, itu kan juga harus jelas, ini saya posisinya apa, tugasku apa. Jadi job description-ku apa, sesuai dengan jabatan yang aku emban. Kalau di kampus misalnya, kalau dekan itu tugasnya ini, kalau ketua jurusan, ketua program studi itu tugasnya ini, kalau yang staff tugasnya ini, dan lain sebagainya. Itu kan dia bisa melakukan tugasnya ketika tahu posisinya apa. Inilah pentingnya orang mengenali dirinya, paham status dan identitasnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita awali dari definisinya. Ada banyak sebenarnya definisi-definisi yang menjelaskan tentang identitas ini. Jadi ada yang mendefinisikan identitas itu di slide yang saya tampilkan, saya ambil contoh 3 saja. Meskipun ada banyak sekali definisi tentang identitas yang menjadi penciri masing-masing orang. Identitas itu adalah satu konsepsi diri, hasil refleksi kita, atau satu citra diri yang kita simpulkan dengan dasar tertentu. Misalnya dengan dasar keluarga, dengan dasar gender, dengan dasar budaya, dengan dasar etnis, dan lain sebagainya. Ini identitas. Maksudnya definisi ini, identitas itu citra diri kita, konsep kita tentang diri kita. Yang itu kita ambil biasanya itu dari berbagai sumber. Misalnya, saya itu dari keluarga ini loh, saya itu terahnya ini loh, saya masih keturunan ini loh. Nah, ini menegaskan identitas berdasarkan keluarga. Atau berdasarkan etnis. Saya orang Jawa. Saya Sunda. Saya Bugis. Saya Madura, dan lain sebagainya. Ini kan konsep diri, citra diri yang kita simpulkan tentang diri kita berdasarkan etnis kita, berdasarkan budaya kita. Ini definisi pertama. Jadi, kalau berdasarkan definisi ini, berarti nanti diri kita ini punya citra sendiri sesuai kesimpulan kita, konsep yang kita buat untuk diri kita. Saya itu Muslim, Indonesia, Jawa. Nah, ini kan konsep kita tentang diri kita. Jadi karena Jawa itu gaya saya begini, karena Muslim yang saya lakukan ini, karena Indonesia yang saya perbuat dan aktivitas saya ya tentang ini, dan lain sebagainya. Nah, ini definisi pertama. Ada lagi definisi kedua tentang identitas. Kalau ini lebih dalam. Identitas itu didefinisikan sebagai distinct personality of an individual regarded as a persisting entity. Jadi kepribadian itu satu personalitas, identitas itu satu kepribadian yang khusus dari seseorang yang dianggap sebagai sesuatu yang menetap. Kalau tadi yang di definisi pertama, identitas itu kan sesuatu hasil relasi kita dengan yang di luar diri. Kalau di definisi yang kedua itu, identitas itu sesuatu yang menetap, kepribadian yang menetap dalam diri
diri kita. Misalnya ya, kita sering mengidentifikasi diri kita seperti ini. Saya itu orangnya pemarah loh. Nggak tahu kok begini ya saya itu. Ini ciri definisi identitas yang kedua ini. Jadi seolah-olah ada kualitas yang menetap dalam diriku. Saya ini patriotis orangnya. Rela membela negara dalam situasi apapun. Misalnya, itu distinct personality. Saya itu orangnya ngalahan, males kalau diajak konflik-konflik, silahkan sajalah. Nah, itu juga distinct personality. Ini juga jenis identitas. Jadi selain definisi pertama tadi yang kita mengafiliasikan diri dengan macam-macam variabel di sekeliling kita, ada juga definisi kedua. Kalau ini identitas itu ya sebagaimana karakter yang menetap dalam diri kita. Itulah aku, inilah aku. Nah, ini biasanya definisi identitas yang kedua. Terimalah aku apa adanya, itu biasanya orang merujuknya dengan gaya identitas yang kedua. Ada lagi definisi ketiga. Identitas itu a sense of individual autonomy. Jadi rasa diri yang otonom. Jadi di definisi yang ketiga ini, identitas itu lebih pada bagaimana aku mendefinisikan diriku. Jadi bukan tidak lagi tergantung pada hal-hal di luar diriku atau pasrah saja ada kualitas yang permanen dalam diriku. Tapi identitas itu dalam definisi yang ketiga ya bagaimana aku mempersepsi dan ingin membentuk diriku. Nah, ini definisi yang ketiga. Jadi identitas itu ada kalanya hal-hal yang ditambahkan dalam diri kita karena relasi kita dengan yang di luar diri. Ada kalanya identitas itu dianggap ya karakter, dianggap sebagai ciri yang khas unik dari diri kita. Ada yang menganggap ya identitas itu adalah cermin dari kebebasan kita untuk membentuk diri kita seperti yang kita inginkan. Jadi ini 3 definisi dari identitas. Yang satu terserah pada hubungan-hubungan di sekeliling kita. Yang kedua harus kita cari karakter-karakter khusus kita. Yang ketiga terserah pada kita seperti apa kita ingin membentuk diri kita. Jadi ini masing-masing nanti ada filosofinya, nanti kita jelaskan di belakang. Paling tidak teman-teman malam hari ini ngerti ya kalau kita bilang identitas itu ada gaya yang pertama, ada gaya yang kedua, ada gaya yang ketiga. Kalau yang ada di KTP itu biasanya ya gaya pertama. Nama kita siapa, lahir di mana, dari keluarga apa, gendernya laki-laki apa perempuan dan lain sebagainya. Itu kan identitas pertama yang berhubungan dengan afiliasi-afiliasi kita dengan hal-hal di luar diri. Ada yang kedua itu berarti kalau teman-teman belajar tasawuf, belajar filsafat tentang manusia, sisi batin dan lain-lain, ini membahas karakter identitas yang menetap, sosok sisi manusiawi kita. Ada lagi versi identitas itu ketiga, yaitu bagaimana kita membentuk diri kita, berproses membentuk dunia ini seperti yang kita inginkan. Nah, itulah nanti jadi penciri kita. Jadi ini 3 tipe definisi tentang identitas. Nah, menarik. Ada teori begini tentang identitas itu. Seseorang akan mampu merumuskan dirinya, menegaskan identitasnya, kalau dia punya
tiga hal ini dalam dirinya. Yang pertama self-esteem, yang kedua self-worth, yang ketiga self-opinion. Self-esteem itu kadang-kadang kita terjemahkan sebagai kebanggaan diri. Maksudnya apa sih self-esteem itu? Ya kita ini punya pandangan, punya pemikiran, punya passion tentang diri kita. Jadi orang itu ngerti dirinya. Orang itu bisa memahami dirinya. Nah, orang yang ngerti dan memahami diri ini kan kemudian dia punya kebanggaan terhadap dirinya. Kebanggaan diri nanti bisa melahirkan self-love, rasa cinta pada dirinya. Ini kita bahas bulan yang lalu. Yang kedua apa? Self-worth. Self-worth itu menilai, menghargai dirinya sendiri. Jadi cara kita menghargai diri. Itu namanya self-worth. Yang ketiga self-opinion. Self-opinion itu bagaimana kita menilai diri kita. Jadi kita punya nilai, kita punya judgment. Misalnya, oh saya itu orangnya sebenarnya sabar kok kalau kalian tidak keterlaluan. Saya itu orangnya easy going saja, yuk jalan saja. Ini namanya self-opinion. Jadi punya persepsi tentang diri sendiri, self-opinion, punya nilai penghargaan terhadap diri sendiri, dan punya kebanggaan terhadap diri sendiri. Ini akan jadi variabel, ini akan jadi basis bagi pembangunan identitas diri. Ya tidak mungkin kita bisa menegaskan diri kita, menegaskan keberadaan kita, kalau kita tidak kenal siapa diri kita, kalau kita tidak menghargai diri kita, kalau kita tidak bangga tentang diri kita. Ya, awalnya bangga itu ya mestinya ya ngerti dan menghargai. Ini nanti jadi dasar self-esteem, self-worth, dan self-opinion. Di awal tadi ada quotes dari Goethe tadi, orang yang mudahnya artinya kan orang yang punya identitas baru dia bisa bergerak. Nah, untuk bisa punya identitas ya syaratnya ada 3 aspek ini. Kalau orang tidak punya identitas, Pak, tidak punya 3 ini, Pak, misalnya tidak punya self-esteem, tidak punya self-worth, tidak punya self-opinion, ya kalau dari quotes tadi bisa disimpulkan dia sulit untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, di situ saya gambarkan ya bagaimana orang yang tidak punya self-esteem misalnya, tidak punya konsep, tidak punya kebanggaan, tidak punya nilai tentang dirinya. Misalnya orang yang menganggap dirinya rendah, menganggap dirinya tidak penting, alah siapa sih aku ini, dan lain sebagainya. Dalam makna yang sebenarnya ya bukan sekedar untuk rendah hati atau menghargai perasaan orang lain demi sopan santun. Kadang-kadang kan kita memang apalah saya ini, tapi itu demi sopan santun saja sih ya. Aslinya saya tidak begitu ya, saya ngerti saya punya kemampuan, punya kapasitas. Ya kalau demi etika sopan santun tidak masalah, tapi jangan sampai kita benar-benar tidak punya nilai, tidak punya kebanggaan, tidak punya respect terhadap diri kita sendiri. Karena pasti itu akan jadi awal kegagalan kita. Coba dilihat lingkaran itu. Itu saya gambarkan lingkaran orang mengenali dirinya. Kalau orang low self-esteem, orang yang kebanggaan dirinya rendah, itu biasanya dia negatif expectation, expectancies. Jadi harapan-harapannya serba negatif. Orang yang tidak percaya diri, tidak respect terhadap dirinya, tidak menganggap dirinya bernilai, itu kan dia merasa tidak bisa apa-apa.
Dia merasa tidak mampu apa-apa. Dia merasa tidak mungkin menghasilkan apa-apa. Jadi pikiran-pikirannya negatif. Apa ya aku bisa? Siapa sih aku? Apa ya aku mampu? Nah, ini diawali dari low self-esteem tadi. Karena dia menilai dirinya terlalu rendah. Kalau orang pikirannya serba negatif seperti itu, selanjutnya pasti low effort. Low effort itu ya dia males. Tidak akan sungguh-sungguh bekerja, berkarya, melakukan sesuatu. Karena dia punya ketakutan, punya kecemasan yang tinggi tentang dirinya. Karena negatif, ya dia akhirnya cemas. Apa ya aku bisa sukses? Apa ya aku mampu untuk berhasil? Apa ya ada jalan keluar dari masalahku? Orang yang pikirannya seperti ini kan kalau melakukan sesuatu terus jadinya tidak sungguh-sungguh. Dia tidak memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Upaya-upayanya tidak maksimal. Akhirnya apa? Ya beneran dia gagal. Failure. Jadi beneran dia tidak bisa. Beneran dia tidak produktif. Beneran dia tidak berhasil. Kenapa? Wong dia tidak sungguh-sungguh. Kenapa tadi tidak sungguh-sungguh? Karena pikirannya negatif. Serba cemas, serba takut. Kenapa dia negatif, serba cemas, serba takut? Karena dia tidak bangga dengan dirinya. Dia menilai dirinya terlalu rendah. Pada akhirnya kalau sudah gagal, self-blame. Mencela dirinya sendiri, mengutuk dirinya sendiri, apalagi memaki dirinya sendiri. Hasilnya apa kalau sudah self-blame? Tambah rendah diri, tambah minder, tambah low, tambah rendah self-esteem-nya. Tambah rendah ya tambah negatif pikirannya, tambah penuh kecemasan, tambah penuh ketakutan. Akhirnya tambah tidak maksimal dalam bekerja, kegagalannya bertambah lagi. Nah, disinilah kuncinya nanti. Kenapa sih Pak kok repot-repot membahas identitas lah, membahas hakikat diri lah. Yang penting hidup ini kan dijalani saja. Loh, untuk bisa menjalani saja hidup itu kan kita juga harus tahu siapa diri kita. Kita ada di posisi yang mana, kebisaan kita apa, ketidakbisaan kita apa. Kan kita juga harus ngerti itu. Kalau tidak, khawatirnya nanti kita jatuh pada kegagalan-kegagalan, terus menyalahkan diri sendiri, akhirnya rendah diri, akhirnya pikirannya tambah negatif, tambah takut, tambah cemas, kerjanya tidak maksimal, tambah gagal, tambah menyalahkan diri. Nah, ini lingkaran setan ini semoga bisa kita putus. Allah menciptakan kita itu sebagai makhluk yang paling dicintai dan paling dimuliakannya. Tidak ada manusia itu yang rendah dan layak direndahkan. Semua manusia dalam aspek kemanusiaannya, hakikat dirinya sebagai manusia itu mulia. Perilaku dan tindakan kita lah yang membuat kita kemudian jadi rendah atau kemudian malah jatuh derajat kemanusiaan kita. Jadi ini dasar pengenalan diri. Jadi untuk mengenal diri sebelum kita membangun identitas, kita harus punya self-esteem, self-worth, dan self-opinion. Kebanggaan diri, penghargaan diri, dan nilai pandangan tentang diri sendiri. Oke, ambil nafas sebentar. Yang sudah menyiapkan minum cemilan boleh sambil minum sambil santai. Kalau ndak pakai Zoom gini, teman-teman kan bisa bebas sambil kelesetan. Kalau sumuk ya sambil kipas-kipas, santai saja. Nah, kita lanjut. Ada istilah menarik yang mungkin sering kita dengar, yaitu istilah krisis identitas. Krisis identitas itu orang yang sadar tentang pentingnya identitas.
tapi dia merasa masih belum punya identitas, dalam tanda petik ya. Mungkin identitas di sini yang dimaksud identitas dalam definisi yang kedua dan ketiga tadi. Kalau identitas yang sifatnya sosial, kultural, kita ini anak mana, rasnya apa, etnisnya apa, dan lain sebagainya kan pasti punyalah ya setiap orang. Tapi krisis identitas di sini dalam definisi yang kedua, yaitu siapa sih aku ini hakikatnya? Aku ini bisa apa? Aku ini kemampuanku apa? Keistimewaanku apa? Keunikanku apa? Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini banyak orang yang merasa tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Itu nanti yang disebut krisis identitas. Dalam catatan saya, krisis identitas itu paling tidak cirinya ada 4. Jadi, yang pertama, krisis identitas itu adalah ketika kita tidak pasti tentang siapa diri kita, siapa sih diriku ini. Apa artinya kehadiranku di dunia ini? Nah, ini kan teman-teman sering yang mempertanyakan seperti ini. Mengapa Allah menghadirkanku ke dunia ini? Kadang-kadang kalau pas patah hati itu kan ada lagu-lagu yang mengapa aku dihadirkan, kalau isinya hanya menderita, mengapa aku dilahirkan, kalau hidup hanya isinya sulit saja. Ini sebenarnya bagian dari krisis identitas. Ketika orang mengalami kekecewaan, ketika orang mengalami kegagalan, atau ketika orang gagal memahami dirinya, gagal berefleksi tentang nilai penting dirinya, terjadi krisis identitas. Ini banyak dialami biasanya oleh anak-anak muda ketika kebingungan membangun jati dirinya. Itu ciri pertama. Teman-teman boleh refleksi, pernah mengalami seperti ini atau tidak? Ya alhamdulillah kalau tidak. Yang kedua, merasa tidak nyambung dengan masyarakat, merasa asing di tengah lingkungannya. Ini juga jenis krisis identitas. Seolah-olah kita ini orang yang berbeda sama sekali dengan lingkungan sekeliling kita. Aku kok tidak cocok ya dengan tetanggaku kiri kanan, aku kok tidak cocok ya dengan masyarakatku, aku kok tidak cocok ya dengan Indonesia ini kok kayak gini. Nah, ini jenis krisis juga. Gelisah dengan situasi, gelisah dengan fakta hidup, dengan lingkungan hidupnya. Kan banyak hari ini, mungkin ada ya, saya nggak berani menyebut banyak, di antara kita yang wah aku kok Indonesia ya, Indonesia itu kok kayak gini ya, nggak nyaman aku. Sulit menerima fakta kenyataan hidup yang harusnya ya mau ndak mau wong kita ini lahir di sini, hidup di sini, tanah dan air kita di sini. Tapi kita merasa ndak nyambung, ndak nyaman, ndak cocok, ndak sesuai. Ini bagian dari krisis identitas. Jadi kita merasa ndak klik, kita merasa asing. Semoga teman-teman yang ngaji filsafat ndak ada yang seperti ini. Tidak terhubung dengan lingkungan sekelilingnya. Yang ketiga, orang yang mengalami krisis identitas, di antara cirinya adalah orang yang ingin selalu dihargai dan selalu menuntut untuk diakui keberadaannya. Ini ciri ketiga. Kalau teman-teman misalnya merasa, loh aku kok dicueki terus ya, terus tertantang untuk tampil terus, aku harus muncul, harus dihargai, harus dianggap ada. Ini menunjukkan mungkin teman-teman mengalami krisis identitas. Jadi teman-teman tidak pasti tentang dirinya. Akhirnya untuk memastikan menunggu pengakuan dan penghargaan orang lain. Kita tidak yakin tentang kapasitas kedirian kita. Akhirnya kita menunggu orang lain setuju, orang lain mengakui, orang lain menghargai diri kita.
Nah, kalau hari ini mungkin banyak, mungkin di antara kita yang menunggu merasa berharga. Misalnya kalau sudah posting di medsos, terus wah yang like banyak sekali, followerku banyak sekali, yang subscribe banyak sekali. Ya, terus kita baru, wah berarti aku ini eksis ya, aku ini ada, aku ini dihargai. Dan kita ingin terus seperti itu untuk menegaskan bahwa kita ini selalu ada dan selalu dihargai. Ah, ini ada kalanya merupakan ciri orang yang sedang krisis identitas. Dia belum mantap dengan konsep dirinya. Dia membutuhkan pengakuan, membutuhkan penghargaan yang lain tentang keberadaan dan keunikan dirinya. Nah, ini ciri yang ketiga dari krisis identitas. Ciri yang keempat, ini lanjutannya yang tadi, nomor 3 sebenarnya. Kalau yang ketiga tadi kan selalu menuntut untuk diakui dan dihargai. Yang nomor 4 ini orang yang selalu merasa dirinya sangat penting. Dia menganggap dirinya itu sangat penting. Masyarakat, lingkungan, keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya di sekelilingnya itu hadir hanya dalam rangka menegaskan dirinya penting. Dia menganggap dunia itu seolah-olah berputar di sekeliling dirinya saja. Nah, ini juga bagian dari orang yang mengalami krisis identitas. Jadi ini untuk memahamkan teman-teman saja ya tentang istilah krisis identitas ini. Karena di antara kita mungkin ada yang mengalami ini. Jadi kalau ditanya tentang siapa sih aku itu, hakikatnya aku apa sih? Khasnya aku itu apa? Keunikan penciriku apa? Itu kan kesulitan untuk menyimpulkan, akhirnya menuntut keluar. Jadi menuntut diakui, dihargai, memposisikan diri sebagai sangat penting, dan lain sebagainya. Jadi menunggu diakui dari luar bahwa dia ini sesuatu. Nah, itu ciri tentang orang yang krisis identitas. Jadi tidak pasti tentang identitas dirinya, siapa aku, tidak nyambung dengan masyarakatnya, selalu menuntut untuk diakui, dihargai, dan merasa diri sangat penting di hadapan orang lain. Nah, ini bahan ya, ini jangan dipakai untuk nuding orang lain ya, kita pakai untuk refleksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita pernah ngalami ini. Ya tentu saja orang yang mengalami krisis identitas ini waktunya akan banyak habis dipakai untuk mengejar pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Atau waktunya habis untuk dia mencari-cari makna hidupnya. Ya, di proses ini kan nanti membuat seseorang kehilangan banyak waktu yang seharusnya mungkin bisa lebih bermanfaat. Misalnya dia sudah tahu tentang siapa aku, posisiku, apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Ini kan belum nyampe level ini. Di tahap krisis identitas ini orang kebingungan tentang siapa dirinya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Menarik ya tentang krisis identitas tadi. Ini mungkin penting nambah informasi saja untuk teman-teman yang malam hari ini ikut ngaji. Khususnya untuk para remaja, anak-anak kita, adik-adik kita, termasuk mungkin yang mengikuti ngaji yang masih muda malam hari ini. Jadi anak-anak muda ini dalam membangun identitasnya itu penting untuk kita semua ikut mengawal. Penting untuk kita semua ikut peduli. Tidak hanya orang tuanya, tapi juga lingkungan dan masyarakatnya. Karena anak-anak muda, para remaja ini, kalau dalam teorinya,
mereka ini melakukan pembentukan identitas itu antara lain dengan 4 cara. Jadi yang pertama, mereka ini membangun identitasnya, ini yang menurut saya yang positif, ini yang pertama, yaitu dengan melalui simbol-simbol mengikuti tata nilai yang ada di sekelilingnya. Jadi mengikuti masyarakatnya. Jadi kalau ini alhamdulillah kalau lingkungan dan masyarakatnya baik, dia akan mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Jadi ini gaya pertama, semoga begini ya, mengikuti guru-gurunya, mengikuti orang tuanya, mengikuti lingkungannya yang baik. Tapi ada kalanya mereka ini melakukan yang sebaliknya. Mereka ini untuk menegaskan dirinya saat mereka mengalami krisis identitas, ketika mereka kesulitan memahami diri, sementara lingkungan dan masyarakatnya abai, tidak terlalu peduli dengan kegelisahan-kegelisahan mereka, akhirnya apa? Banyak di antaranya yang melakukan perilaku-perilaku terlarang, perilaku-perilaku memberontak. Dalam rangka apa sih mereka melakukan hal-hal yang terlarang itu? Yang pertama, mereka ingin diakui keberadaannya, dianggap sebagai manusia yang utuh, yang dewasa. Nah, mereka mungkin punya asumsi, ya kalau saya manut saja, ikut saja, seperti selama ini, keberadaanku tidak dihitung. Kalau aku diam saja, aku tidak dianggap ada. Maka mereka melakukan hal-hal yang jenisnya pemberontakan agar orang memperhatikan mereka. Nah, aspek ini mungkin perlu kita dalami lagi ya. Mungkin jangan-jangan kalau ada perilaku-perilaku anak-anak kita hari ini, adik-adik kita hari ini yang rasanya kok tidak ideal ya. Mungkin ada yang tawuran, ada yang kemarin kalau di Jogja rame kan isu klitih. Ya memang itu harus kita selesaikan, tapi coba deh kita awali titik berangkatnya dari sini. Jangan-jangan perilaku-perilaku seperti itu lahir diawali dari keabaian kita tentang mereka yang sedang mengalami krisis identitas. Jadi mereka merasa tidak diperhatikan, mereka merasa keberadaannya tidak diakui. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang menurut kita tercela, terlarang itu, baru ketika melakukan itu semua orang melihat mereka. Semua orang peduli terhadap mereka. Kemarin-kemarin tidak ada yang peduli. Nah, logika ini mungkin penting juga ya kita pertimbangkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul karena adik-adik kita, karena anak-anak kita. Jadi ini cara kedua generasi muda membangun identitasnya. Kalau cara yang pertama tadi tidak masalah sih, kalau yang kita prihatinkan itu kan cara yang kedua ini, ketika mereka menarik perhatian orang dalam rangka menegaskan dirinya dengan cara-cara terlarang, cara-cara pemberontakan. Yang ketiga, anak-anak muda itu seringkali membangun diri, mengidentifikasi diri, mengkonstitusi dirinya melalui idola-idola. Nah, melalui idola-idola itu kan siapa yang diidolakan? Mungkin ada anak-anak muda perkotaan misalnya yang sedang gemar dengan Korea, atau yang laki-laki dengan atlet-atlet sepak bola, atau dengan ini idola-idola. Jadi mereka niru idola-idola. Kalau ini kita tidak bisa menyebut positif atau negatif, tapi semoga idola-idola itu ya idola-idola yang positif. Kalau pas idola-idolanya negatif, ya kita harus waspada.
Karena itulah yang akan mereka tiru. Jadi, ya karena mereka ini kan sulit kalau diajak refleksi mendalam, wong masih remaja. Kalau diajak berkontemplasi, mendalami hidupnya, mencari hakikat, ya sulit. Yang paling mudah kalau di level usia mereka, ya meniru. Maka tugas kita juga, PR kita semua untuk menyediakan tokoh-tokoh idola yang layak mereka tiru. Kalau lingkungan sekeliling mereka, alternatif-alternatif idola yang tersedia, itu idola-idola yang merusak, idola-idola yang tidak relevan untuk hidup mereka, ya bisa dibayangkan konstitusi diri mereka. Jadi ini sebenarnya sisipan saja tema, karena hari ini banyak kita lihat calon-calon generasi masa depan, anak-anak muda yang harapan kita semua justru membangun dirinya, mengkonstitusi dirinya dengan hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan ideal-ideal yang selama ini kita yakini. Ya semoga ini nanti bisa kita atasi ya, kalau ada problem-problem tentang remaja dan anak muda ini. Kalau yang sudah berumur seperti saya kan ya paling berapa 10-20 tahun lagi sudah selesai sebagai generasi. Tapi anak-anak ini kan masih panjang dan masa depan kita semua. Penting bagi kita untuk membangun identitas diri mereka seideal mungkin yang kita inginkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita agak ke filsafatnya ya teman-teman, tentang identitas ini. Jadi nanti bagaimana sih cara kita membangun identitas, membentuk identitas, itu kalau secara filosofis juga bergantung pada filosofi hidup masing-masing orang. Dalam catatan saya, ketika orang membangun identitas itu berhubungan dengan cara dia memahami hidup. Nah, orang memahami hidup itu secara umum, ini secara umum saja ya, ada 4 gaya. Ada gaya fatalistik, ada gaya humanistik, ada gaya dualistik, ada gaya konstruktivistik. Fatalisme, humanisme, dualisme, dan konstruktivisme. Ini kita mulai belajar filsafatnya ini. Nah, dari perspektif fatalisme, menganggap ya hidup ini sudah sepenuhnya ada mekanismenya. Manusia itu tidak bebas di hadapan mekanisme-mekanisme ini. Termasuk siapa aku, konstitusi diriku, dan lain sebagainya, itu ya sudah ada polanya. Kalau bahasa agama ya sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Nah, bagi orang yang perspektifnya fatalistik ini, ya dia isinya hidupnya adalah pasrah saja. Jadi kalau ada orang yang, Pak, saya mengalir saja lah, Pak, saya ikuti aliran hidup ini seperti apa. Nah, gaya seperti ini namanya gaya fatalistik. Ini saya tidak ngomong mana yang lebih benar, mana yang salah, mana yang pas ya. Ini perbedaan persepsi tentang hidup. Ada orang yang persepsinya fatalistik, sehingga dia gayanya cenderung pasrah saja. Kok bisa ya Pak ada orang yang gayanya fatalistik misalnya? Ya mungkin saja wong setiap orang itu sesuai dengan konstruksi sejarahnya masing-masing. Saya kasih contoh ya, misalnya kenapa kok ada orang fatalistik? Dalam ilmu kalam itu ada analisis misalnya tentang kenapa sih ajaran-ajaran, kalau dalam Islam itu ya Jabariyah misalnya. Jabariyah itu kan bahasa Arabnya dari fatalisme, bahwa orang itu bisanya ya pasrah saja pada Tuhan. Kenapa ajaran ini bisa hidup misalnya di Timur Tengah zaman dulu misalnya?
Nah, itu ada analisis begini karena konstruksi geografisnya Timur Tengah itu. Di situ kan banyak padang pasir, banyak. Jadi secara geografis itu manusia itu benar-benar tidak berdaya di hadapan alam. Kalau orang di padang pasir itu kalau kena badai pasir, kalau pas tidak ada air dan lain sebagainya, itu kan situasi yang tidak ramah untuk manusia. Berhadapan dengan situasi-situasi semacam itu terus-menerus, ya manusia kemudian cenderung pasrah. Ya mau gimana lagi kalau sudah situasinya begitu, geografinya begitu. Nah, ini sehingga ideologi seperti itu, pandangan seperti itu di sana hidup, diterima. Mungkin ini bisa dianalisis juga mengapa geografisnya Jawa itu seperti apa, kehidupan sosialnya masyarakat Jawa seperti apa, sehingga gaya hidupnya kok seperti itu. Nah, kembali pada identitas tadi, berarti ada orang yang memang pasrah saja, tidak pernah merenung dalam, berpikir serius tentang bagaimana aku harus mengkonstitusi diriku, membangun identitasku. Ini gaya fatalistik. Ada persepsi kedua, gaya nomor 2. Ini gaya humanisme. Kalau dalam pandangan humanisme itu kan yang berpandangan bahwa hakikatnya manusia itu baik. Kualitas-kualitas dirinya baik. Secara fitrah manusia itu positif. Hanya orang-orang yang lupa, hanya orang-orang yang tersesat, yang tidak mau berpikir jernih dan lain sebagainya, yang kemudian hidupnya jahat, hidupnya rusak, hidupnya kacau. Manusia itu ya aslinya baik. Nah, orang yang punya pandangan seperti ini, ya cara dia membangun diri, membangun identitas itu dengan cara apa? Mengaktualkan potensi kebaikan yang ada dalam dirinya. Jadi, hidup sebagai manusia. Kita sering pakai istilah manusia yang manusia. Karena manusia yang manusia itu pasti baik. Karena hakikat sifatnya manusia itu baik. Ini namanya humanisme. Jadi kalau ada orang, bagaimana sampean membangun diri, membangun identitas diri, ya saya tidak macam-macam, yang penting jadi manusia saja yang baik. Nah, ya memang jadi manusia itu pasti baik dalam perspektifnya humanisme. Ini ciri kedua, jadi pandangan tentang konstruksi identitas. Ada yang ketiga, ada orang yang punya pandangan dualistik. Jadi manusia itu tidak hanya punya unsur kebaikan, tapi dalam dirinya juga ada potensi keburukan. Di manusia itu ya tidak baik saja. Ada baiknya juga ada buruknya. Jadi fitrahnya manusia itu ya ada ahsanu takwimnya, ada juga asfala safilinnya. Ada fujuroha, ada fujurnya, tapi juga ada watakwaha, ada takwanya. Ada positif, ada negatif. Nah, orang yang berpandangan dualistik seperti ini, ya cara dia memahami hidup, menjalani hidup adalah berjuang memenangkan yang baik dan menyingkirkan yang buruk. Jadi, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah mengalahkan yang negatif dan memenangkan yang positif. Ini gaya dualisme. Jadi yang dianggap negatif itu disingkirkan, dikalahkan. Bahkan ada sampai mengalahkan sisi diri kita yang negatif. Dalam pikiran tasawuf tertentu, misalnya ada pandangan, misalnya dalam manusia itu yang sisi cahaya itu sisi batin dalamnya, sementara sisi fisik, lahiriah, jasadiah itu sisi kegelapan. Maka yang lahiriah harus disapih, dikalahkan,
sementara yang batin harus dimenangkan. Ini sebenarnya cara berpikir dualisme. Jadi membangun identitas diri dengan cara memilih sisi baik diri kita, menyingkirkan sisi buruknya. Nah, ini gaya yang ketiga. Nanti ada gaya yang keempat. Gaya yang keempat ini namanya konstruktivisme. Konstruktivisme ini asumsi dasarnya begini, ya, manusia itu seperti kertas kosong. Teman-teman pernah mendengar istilah ini ya, manusia itu ya terlahir kosong, tergantung nanti dia diisi apa, diwarnai dengan apa, dibentuk menjadi apa. Jadi kalau dalam Islam kan ada masyhur sekali hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah suci, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Dua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Jadi manusia itu kosong, tergantung nanti dia dibentuk seperti apa. Ini namanya konstruktivisme. Identitas itu ya tergantung kitanya mau dibentuk seperti apa. Nah, itu konstruktivis namanya. Jadi cara membangun identitas itu ada gaya fatalistik yang sudahlah pasrah saja, tidak usah direka-reka, jalan saja. Ada yang gaya humanistik, yaitu mari kita hidup sebagai manusia yang manusia, karena karakter kemanusiaan itu baik. Ada yang milih, mari yang buruk-buruk kita tinggalkan, yang baik-baik yang kita ambil, dualistik. Ada yang konstruktivis, mari kita bangun diri kita sesuai cita-cita, ideal, keinginan kita. Nah, ini pandangan konstruktivis. Jadi ini perspektif-perspektif teman-teman ketika kita ingin membangun identitas diri. Ada lewat jalur fatalistik, humanistik, dualistik, dan konstruktivistik. Oke, kita lanjutkan. Kelihatannya materinya masih panjang. Nah, sebelum lanjut, ini ada problem yang menarik. Yaitu pertemuan antara playing role atau being ourselves. Playing your role atau being yourself dalam hidup ini.